mereka masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita ice breathing dulu biar kita bersemangat memulai pembelajaran kita hari ini. Oke, ayo berdiri semua. Udah bisa kan? Ya, kita sama-sama bergerak. 1, 2, 3. Hari ini kita belajar mengenai benda padat. Coba, ada apa aja di sekitar kita? Meja. Meja, betul. Apa lagi? Kursi. Kursi. Ada lagi? Pintu. Pintu, betul. Nah, semua benda yang saya sebutkan tadi itu termasuk dalam benda padat. Nah, apa itu benda padat? Benda padat itu merupakan benda yang mempunyai bentuk yang tetap. Nah, seperti ini, apa? Spidol. Spidol ini merupakan benda padat. Nah, apa itu? Karena keras. Oke, boleh. Karena apa lagi? Karena tidak bisa diubah. Betul. Karena benda padat itu bersifat tetap. Nah, kalau spidol ini ibu pindahkan ke sebelah sini, berubah nggak bentuknya? Enggak. Spidol ini ibu masukkan ke dalam tas, berubah nggak bentuknya? Enggak. Nah, jadi benda padat itu merupakan benda yang kalau dipindahkan, dijatuhkan, nah itu nggak bakalan berubah bentuknya. Terus ada namanya benda cair. Nah, benda cair ini kebalikan dari benda padat. Contohnya benda cair apa? Air. Air, betul. Apa lagi? Minyak. Nah, kalau air nih kan, kita masukkan ke dalam gelas. Berubah nggak bentuknya? Berubah menjadi bentuk gelas kan, sesuai dengan apa yang ditempatinya lah gitu. Beda dengan benda padat. Benda padat kalau dipindahkan kemanapun bentuknya akan tetap. Kalau benda cair dipindahkan ke bentuknya, dia akan mengikuti bentuk atau tempat yang ditempatinya. Nah, kalian sudah bisa kan membedakan mana benda padat, mana benda cair?
dan benda cair. Desa, Sari, apa itu benda padat? Benda padat adalah benda yang tidak digunakan tidak berubah bentuknya. Sedangkan benda cair adalah benda yang ketika digunakan menjadi berubah. Jadi benda padat adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, bentuk yang tetap. Jika dipindahkan akan memiliki bentuk yang sama sesuai bentuknya. Dan benda cair adalah benda yang jika dipindahkan akan berubah bentuknya mengikuti tempat atau wadah benda tersebut. Nah, ini adalah benda-benda yang ada di rumah kita. Nah, jika kita bermain ke rumah teman kita, nah kita ini punya aturan nggak kalau bermain? Nah, Misalnya kita mau minjam buku, bagaimana cara kita meminjamnya? Apakah kita langsung mengambilnya? tidak. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan sikap yang baik untuk meminjam buku? Ada yang tahu? Oke, Sari. Meminta izin kepada pemilik. Betul. Sebelum kita meminjam punya teman kita harus minta izin. Baru apalagi sikap yang menunjukkan kita itu mematuhi aturan, memakan dan meminum sesuatu orang lain tanpa seizinnya, itu mematuhi aturan atau tidak? Tidak. Jadi kita itu harus menunjukkan sikap kepada teman, baik teman, orang tua atau orang lain, itu harus menunjukkan sikap yang mematuhi aturan. Kalau kita meminta sesuatu itu kita harus izin. Kalau kita mau masuk ke rumah teman atau ke kamar orang tua kita harus menutup itu, kasih masuk. Bu, tapi kemarin Fahri main. Kami kan mau main terus jadi Nggak boleh kayak gitu. Mana tahu si Ida lagi ngorok di dalam. Kan nggak boleh, nanti Sari jadi ngejekin Ida dong. Jadi kalau kita mau main ke rumah teman kita cukup menutup pintunya. Sari, Ida, sampai 3 kali aja cukup. Kalau tidak dijawabnya, udah kita pulang. Berarti Ida tidak di rumah atau tidak mau mengizinkan kita main ke rumahnya. Oke? Ada contoh lain? Atau ada yang pernah makan atau minum punya temannya tanpa izin? Ada? Atau ada yang buang sampah sembarangan nih? Siapa yang pernah buang sampah sembarangan? Padahal di sekitar sekolah kita sudah banyak tempat sampah. Jadi kalau punya sampah itu harus dibuang ke tempat sampah. Kalau nggak ada tempat sampahnya, kantongin sampahnya. Kantongin, terus kalau udah ada tempat sampah baru kita keluarkan, baru kita masukkan ke dalam tempat sampah. Oke? Jadi kita sebagai siswa harus menunjukkan sikap yang mematuhi aturan. Sekolah kita punya aturan atau enggak? Punya. Apa aja aturannya? Betul. Nah, kita harus patuhi. Siapa yang pernah datang terlambat? Bagus, nggak ada yang pernah ya? Terus harus
dari hari ini